warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadiatul Mamduha, kelas RA4 Manajemen dengan nilai 221557. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai tutorial Microsoft Word dan juga Microsoft Excel. Tugas ini bertujuan untuk memenuhi ulangan tengah semester mata kuliah pengantar aplikasi komputer yang diampu oleh Bapak Wahid Al-Farisi. Baik, selanjutnya saya akan memberikan tutorialnya karena di sini perintahnya pengaturan kertas terlebih dahulu. Di sini margin top 4, bottom 3, left 4, right 3, dan orientasi kertasnya itu portrait, ukuran kertasnya A4. Kita ke insert, ke page layout, lalu kita pilih size. Karena di sini perintahnya A4, kita pilih ukuran A4, kita pilih margin, pilih custom margin. Jadi perintahnya top 4, left 4, bottom 3, right 3. Di sini orientasinya sudah benar nih, portrait. Sekarang kita oke. Selanjutnya pengaturan dokumennya. Karena di sini perintahnya judulnya itu rata tengah atau center justification, maka kita ubah terlebih dahulu. Kita blok bagian judul, kita ke menu home, lalu kita pilih email. Setelah itu paragraf lainnya itu rata kiri kanan atau justify ya, maka kita blok terlebih dahulu. Kita blok terlebih dahulu. Dan kita pilih rata kiri dan kanan. Sudah, lalu kita ke penomoran halaman. Karena di sini perintahnya penomoran halaman itu letak nomor halaman 1 itu ada di posisi bawah tengah ya. Ada di posisi bawah tengah di halaman pertama. Nah, halaman pertama yang diperintahkan ada di sini ya, posisi bawah tengah. Lalu posisi keduanya itu, halaman keduanya ada di atas kanan, di sebelah sini ya, sampai seterusnya. Langkah pertama, kita ke menu insert terlebih dahulu, lalu kita pilih page number, kita pilih yang top of page, lalu pilih yang line number 3. Nah, sini sudah ada penomorannya, tetapi di halaman pertama masih ada penomoran di atas kanan ya. Karena halaman pertama yang diinginkan ada di tengah bawah, maka kita ganti. Langkahnya itu posisinya masih sama, masih di header ya. Lalu kita ke default first page. Kita ke menu insert lagi, ke page number, lalu kita pilih bottom of page yang line number 2. Sudah ada kan? Di sini halaman pertama ada di tengah bagian bawah, lalu halaman kedua dan seterusnya ada di bagian atas pojok kanan. Ini kita ke pengaturan hurufnya ya. Kita ke home lagi, bentar, kita klik sembarang tempat. Nah, penomoran sudah ada. Kita ke pengaturan hurufnya. Di sini diperintahkan pengaturan hurufnya itu Times New Roman ukuran yang 12. Kita blok dulu semuanya. Lalu kita cari Times New Roman. Di sini ukurannya yang 12 ya. Nah, sini sudah ya, sudah diubah. Selanjutnya di sini diperintahkan mencantumkan catatan kaki sesuai referensi yang dicantumkan. Nah, saya sudah mencantumkan
catatan kakinya saya sudah mengutip dari buku juga. Di sini catatan kakinya dari Menurut Laning, Dwi Tina, dan Is Mulyani Endar 2009. Langkah pertama, catatan kaki kita arahkan kursor ke akhir dari kutipan yang kita ambil, lalu kita ke menu referensi, kita pilih insert footnote. Nah, di sini sudah ada. Lalu kita ke bawah sini catatan kaki. Karena saya sudah menyiapkan catatan kaki referensinya. Nah, ini biasanya catatan kaki itu yang saya lihat di beberapa tutorial yang lain itu ukurannya itu 10. Ukuran fontnya 10. Kita ubah dulu. Dan tetap ya, fontnya itu Times New Roman. Jangan lupa kita copy dan kita tempel ke catatan kaki. Nah, ini sudah ada ya. Sudah ada. Selanjutnya kita akan membahas ke materi Microsoft Excel. Saya sudah menyiapkan, di sini sudah ya. Oke, selanjutnya kita akan sedikit memberi tutorial mengenai Microsoft Excel. Di sini saya sudah menyiapkan bagan. Yang pertama itu bagan A atau tabel A yang sudah saya isi dengan angka. Bagan B yang sama masih saya isi dengan angka. Lalu karena di sini kita diperintahkan untuk mencari penjumlahan aritmatika, pengurangan, perkalian, pembagian, perpangkatan, dan persentase. Nah, ingat. Lalu di sini saya sudah menyiapkan total atau sum, average atau rata-rata, nilai tertinggi jumlah, nilai terendah atau min, dan juga count atau jumlah item. Kita mulai saja. Langkah awal itu di setiap penjumlahan, pengurangan atau apapun itu kita pakai sama dengan, lalu kita ke bagian A, lalu kita tambah karena di sini pertambahan, kita ke bagian B, lalu kita enter. Selanjutnya masih sama dengan bagian A, lalu tambah, dan bagian B, enter. Jika kita sudah tahu rumusnya seperti itu, ada hal yang lebih gampang lagi, yang lebih simpel lagi. Kita bisa mengarahkan kursor kita ke bagian bawah pojok ini sampai dia membentuk tambah, dan kita bisa menggulir sampai bawah sampai angka yang ingin kita jumlahkan. Ini hasil dari pertambahan bagan A dan bagan B. Selanjutnya di sini ada pengurangan, sama saja kita awal pertamanya sama dengan, lalu klik bagian A, kita kurang dengan bagian B, lalu enter. Rumusnya masih sama. Jika ingin yang simple, kita arahkan kursor ke bagian pojok, lalu kita gulir sampai bawah sampai ke pengurangan yang kita inginkan. Nah, sekarang kita ke bagian perkalian, sama dengan, lalu kita klik bagian A, lalu kita kalikan dengan bagian B, kita enter. Nah, itu hasilnya. Kita arahkan kursor ke bagian pojok paling bawah sebelah kanan, lalu kita selanjutnya kita ke bagian ini, pembagian. Sama saja, sama dengan, lalu kita klik bagian A, kita bagi dengan bagian B, lalu enter. Nah, cara mudahnya masih sama, kita arahkan kursor ke bagian paling bawah, lalu kita gulir sampai bawah. Nah, ini aja.
Jika angka di belakang koma banyak atau seperti ini, kita bisa menguranginya untuk hanya 2 angka saja dengan menggunakan maksimal ini. Nah, selanjutnya perpangkatan. Selanjutnya perpangkatan. Di sini sama dengan terlebih dahulu, lalu kita ke bagian A, kita pangkatkan dengan bagian B, lalu kita enter. Nah, ini hasilnya ya. Setelah itu kita gulir sampai ke bagian bawah. Nah, ini hasilnya. Kalau kita ingin menginginkan beberapa angka di belakang koma, maka lakukan hal yang tadi. Nah, sekarang kita ke bagian persentase. Langkah awal sama seperti yang awal-awal, kita pakai sama dengan, lalu arahkan kursor ke bagian A, lalu kita kalikan. Setelah itu kita kali dengan 10% dan enter. Nah, ini hasilnya ya. Kita arahkan kembali sama dengan rumus yang tadi, arahkan kursor ke bagian bawah, lalu kita gulir sampai ke bawah. Nah, ini hasilnya. Selanjutnya kita akan menghitung total ya guys, ya, total dari semua ini. Langkah awal kita klik pada bagian A plus B ini, lalu kita pilih yang sum. Nah, jika sudah benar posisi bagannya ini, posisi total yang ingin kita katakan itu, langsung saja kita enter. Nah, ini hasil dari total penjumlahan ini. Sama halnya seperti tadi, rumusnya sama, kita arahkan kursor ke bagian paling bawah. Nah, ini hasilnya. Karena kita ingin beberapa angka di belakang koma, kita bisa mengurangi. Selanjutnya kita ke bagian rata-rata atau average. Masih sama, kita ke sum, lalu kita pilih average. Nah, kita arahkan kursor kembali ke bagian ini. Nah, lalu kita enter. Sama halnya seperti tadi, kita arahkan kursor kembali, lalu kita gulir. Nah, ini hasilnya. Karena kita menginginkan 2 angka di belakang koma, maka lakukan metode seperti tadi. Sekarang kita ke nilai tertinggi ataupun max. Kita tab, lalu kita pilih auto sum, kita pilih yang max. Kita arahkan kembali kursornya. Nah, lalu kita enter. Ini hasil dari nilai tertinggi. Sama halnya seperti tadi, rumus yang sangat mudah. Kita arahkan kursor ke bagian titik paling bawah sebelah kanan, lalu kita blok dan lepas. Selanjutnya kita ke nilai terendah ataupun min. Kita arahkan kursor ke bagian yang akan kita jumlahkan, lalu kita pilih auto sum dan min. Kita arahkan kembali blok bagian yang ingin kita jumlahkan, lalu enter. Nah, masih sama, kita gulir dan lepas. Terakhir ada jumlah item, kita ke menu auto sum lagi. Kita ke menu auto sum lagi. Lalu kita pilih yang count ya, count number.
Nah, kita blok kembali bagan yang ingin kita jumlah-jumlahkan. Nah, itu pencet enter. Selanjutnya kita gulir menggunakan titik paling pojok. Hasilnya seperti ini. Kurang lebih seperti itu tutorial yang saya berikan untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar aplikasi komputer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.